Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kawan Gansas dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba saatnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok yang paling agung di antara sosok-sosok lainnya yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Ya. Beliau adalah penghulunya para nabi dan beliau adalah pemimpin dari seluruh umat manusia. Yaitu kita akan membahas tentang sosok mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita rangkum dalam perjalanan panjang bernama Sirah Nabawiyah. Kawan Gansas dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang perdana kali ini, kita akan lebih banyak membahas terlebih dahulu tentang kondisi-kondisi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya. Hal ini bertujuan agar kita mengetahui betul bagaimana mulianya sosok beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jika memang diperhatikan dari kondisi yang ada pada saat itu. Ya. Karena akan mengurangi ya dan juga kurang meresapi bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak tahu bagaimanakah kondisi yang sebenarnya yang terjadi baik itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ya, ataupun ketika dan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan diutus menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya kita akan bahas dulu dari yang sangat simpel sekali, ya, dari kedudukan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi nasabnya dan bangsanya, yaitu bangsa Arab. Baik, kawan Gansas dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita akan bahas pertama kali di sesi perdana ini adalah mengenai bangsa Arabnya dulu. Apa sih bangsa Arab? Ya, bahkan seringkali kata-kata Arab ini menjadi sindiran ya di antara masyarakat kita pada dewasa kali ini gitu ya. Padahal kalau kita lihat sendiri bahwasanya kata-kata Arab itu sebenarnya tidak menunjukkan pada keturunan ataupun bangsa tertentu ya. Namun menunjukkan pada wilayah tertentu yang mana orang yang tinggal di wilayah itu disebut dengan orang Arab ya. Kata Arab itu tersendiri berarti adalah satu padang yang gersang, tempat yang tidak ditumbuhi oleh tanam-tanaman, dan juga jarang ditemukannya air, bahkan hampir tidak ada air. Ya. Sehingga ketika disebutkan kata-kata Arab, itu pasti terbesit di dalam benak kita adalah gurun pasir yang sangat luas. Nah itu sudah betul. Ya. Yang bahkan menurut para ahli sejarah, ya, Arab ini atau padang pasir ini sejumlah 1 juta mil sampai 1,3 juta mil jumlah keseluruhannya, luasnya. Ini sangat luas sekali. Gitu ya. Dan posisinya sangat strategis sekali. Dia berada di antara benua-benua besar yang dihuni oleh banyak manusia. Namun memang karena kondisinya yang sangat tragis sekali ya karena tidak ada air ya, tidak ada tanam-tanaman, jarang orang yang ingin tinggal di situ. Ya. Sehingga seakan-akan Arab ataupun padang gersang ini ingin mengatakan bahwasanya orang-orang yang tinggal di sini ya, itu adalah orang-orang yang betul-betul sangat pejuang, betul-betul orang yang sangat hebat dan juga gagah perkasa sehingga ia bisa bertahan di kondisi yang sangat sulit seperti ini. Ya. Sehingga bangsa Arab itu kita kenal orangnya fisiknya kuat-kuat dan juga fisiknya ini dia sangat luar biasa. Berbeda dengan orang-orang yang memang tubuhnya sudah dimanjakan dengan iklim dan juga cuacanya. Oleh karenanya tidak tepat kawan Gansas dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ya Arab ini diidentikan dengan bangsa tertentu. Tidak. Selama dia berada di posisi seperti itu ya, berada di tempat seperti itu, maka dia disebut dengan
dengan orang-orang Arab. Nah, kawan Gansas dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sejarawan membagi orang-orang yang tinggal di Arab, kita langsung saja menyebutnya sebagai orang Arab, ya. Ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Arab Ba'idah. Nah, Arab Ba'idah ini adalah suku Arab kuno yang sampai-sampai tersisa hanya artefaknya saja. Bahkan ada yang sampai penemuan-penemuan artefaknya saja itu tidak ada. Hanya dikenal dari cerita-ceritanya saja. Ini namanya Arab kuno. Ya. Seperti di antara mereka, Arab Ba'idah itu adalah seperti kaum Ad, kaum Thamud, ya, kaum Tasun, kaum Judais dan juga Imlak. Ya. Ada mungkin sebagian di antara kita yang nggak kenal dengan nama-nama itu, ya. Mungkin kita hanya mengenal kaum Ad dan juga kaum Thamud yang sering disinggung di dalam Al-Quran. Mereka adalah Arab Ba'idah, Arab kuno, yang Allah Subhanahu wa taala sudah hancurkan sebagian di antara mereka, ya, bahkan sampai-sampai tidak ada yang tersisa sedikit pun dari keturunan mereka. Ini Arab Ba'idah, Arab kuno, Arab zaman dahulu, ya, yang sekarang sudah tidak ada keturunannya. Yang kedua adalah yang dikenal dengan nama Arab Aribah. Apa Arab Aribah itu? Yaitu suku-suku Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yashjub bin Qahtan, atau juga bisa disebut dengan Arab Qahtaniyah. Dan ini sampai sekarang sudah ada. Dan kita mengenal salah seorang syekh dan juga ulama besar yang merangkum tentang Hisnul Muslim ini dari suku yang sama, yaitu Qahtan, ya, Qahtaniyah. Nah, ini suku yang sudah sangat terkenal di Arab, ya. Dan yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Ya. Apa Arab Musta'ribah ini? Yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, jadi kita tahu, ya, bisa dikenal kalau Arab Musta'ribah ini adalah campuran, bukan dari suku Arab asli. Karena suku Arab asli tadi dari bangsa Qahtan yang tinggal di Yaman pada saat itu. Ya, sedangkan Musta'ribah yang ketiga itu adalah pencampuran antara suku Arab, ya, dengan suku yang bukan Arab dari kalangan Nabi Ismail alaihi salam, yang sanadnya bersambung, ya, sampai nasabnya bersambung sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi bercampur. Dan kita tahu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam ini tidak berasal dari Arab. Ya, jadi salah orang-orang yang mengatakan semua nabi-nabi itu adalah orang Arab. Bukan. Tidak semua nabi itu orang Arab. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukan orang Arab. Memang betul mereka memeluk agama Islam, tapi bukan orang Arab. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut yang pada sesi berikutnya bagaimana silsilah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, kita cukup tahu dulu pada saat ini itu adalah Arab Musta'ribah. Dan keturunan-keturunan Nabi Ismail, ya, yang tinggal di Mekah hingga sampai yang kita kenal suku Quraisy itu adalah Arab Musta'ribah karena keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Jadi ini kita harus tahu dulu nih, sebelum dilahirkannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau termasuk Arab yang bagian mana? Ya, beliau adalah termasuk bagian Arab Musta'ribah. Ya, jadi tidak secara darah, ya, tidak asli orang Arab, bercampur dengan darahnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya. Kawan Gansas dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa Arab ini adalah bangsa yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bangsa yang di dalamnya diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu para nabi, sebagai pemimpin para nabi, dan juga penghulunya seluruh umat manusia, nabi akhir zaman. Ya. Sehingga orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel ini cemburu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hasad kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena yang dipilih sebagai nabi akhir zaman ternyata dari bangsa Arab, dari keturunan Ismail, bukan keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Ya, padahal banyak nabi-nabi yang telah diutus dari kalangan Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semuanya adalah kalangan Bani Israel. Tapi mereka hasad sehingga
Karena hasad itulah menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Mudah-mudahan kita tidak seperti mereka, kita menerima bagaimana bangsa Arab sebagai bangsa yang telah dipilih langsung oleh Allah sebagai bangsa yang di dalamnya dikeluarkan makhluk manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.